Shalom, perkenalkan nama saya Ezra Tresya Barus, NPM 2203-27056. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya Etika Hukum Bisnis yang berjudul Peranan Etika Bisnis dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti tindakan moral atau sistem nilai. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Pengertian tersebut relatif sama dengan moralitas. Moralitas berasal dari bahasa Latin yaitu mos yang dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Dalam etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai satu, nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik dengan manusia. Yang kedua, masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma yang umum diterima. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya yang secara individu, organisasi maupun masyarakat berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan dalam rangka mencapai keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Landasan pemikiran manajemen sumber daya manusia personalia. Berdasarkan pengertian di atas, manajemen sumber daya manusia memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Karyawan adalah aset yang bernilai. Kedua, penekanan pada komitmen dan bukan pada perubahan. Yang ketiga, penekanan pada peran kunci manajer lini. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi operasional tersebut terbagi menjadi 5, yaitu pertama, fungsi pengadaan, fungsi pengembangan, fungsi kompetensi, fungsi pengintegrasian, dan fungsi pemeliharaan. Selanjutnya ada fungsi pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsinya sebagai suatu setting proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Berdasarkan uraian pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia, maka etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Yang pertama, konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. Yang kedua, selalu perilaku yang tidak etis. Yang ketiga, peranan kode etika bukan sekedar kode etik. Hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang karyawan agar konsep etika dapat menghasilkan keputusan yang etis. Setiap level manajemen sumber daya manusia adalah 1. Hak atas pekerjaan, hak atas upah, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan sama, hak untuk atas rahasia, hak atas kebebasan suara hati. Cara yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan hubungan kerja yang sukses diantaranya 1. Membentuk komite karyawan dan manajemen, membuat buku pegangan karyawan, sistem pengupahan yang profesional, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Peranan etika bisnis manajemen sumber daya manusia, yaitu peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan keamanan dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, dapat mensejahterakan karyawan, melindungi hak-hak para karyawan, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan sumber daya manusia, tidak adanya KKN dalam perusahaan, dan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika-etika bisnis. Kewajiban karyawan perusahaan yang beretika 1. Ketaatan, yang kedua, konfidensialitas, yang ketiga, loyalitas. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai penyusun kode etik perusahaan, merencanakan sumber daya manusia yang etis, yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, juga harus berperan sebagai perencanaan strategi konsep etika. Langkah-langkahnya yang pertama,
menentukan standar etika yang ingin ditanamkan, mengidentifikasikan faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan untuk mendorongnya konsep etika perusahaan, mengidentifikasi kemampuan, prosedur, kompetensi yang diperlukan, mengidentifikasikan konsep etika dalam strategis bisnis yang dilakukan, mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi konsep etika yang dijalankan. Implementasi konsep etika sumber daya manusia yaitu manajemen sumber daya manusia. Konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasional yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku yang disiplin karyawan, serta mempengaruhi perilaku melalui pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar etika. Integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peran dalam mendukung dan memberikan inisiatif dalam pelaksanaan konsep etika. Perusahaan mempunyai tugas dalam mengontrol dan mengintegrasikannya ke dalam fungsi-fungsi organisasional yang diembannya. Implementasi konsep etika ke dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu seleksi, orientasi karyawan, training, penilaian kinerja, dan reward dan hukuman. Masalah hukum etika dalam sumber daya manusia. Dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Di korporasi dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja atau equal employment opportunity, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam pengkarayaan berdasarkan ras, warna kulit, ataupun agama, baik jenis kelamin, serta asal-usul negara. Hukum dalam sumber daya manusia. Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk dipatuhi dan dijadikan acuan dalam segala bidang maupun kegiatan. Salah satunya dalam manajemen sumber daya manusia. Menurut saya, manajemen sumber daya manusia di sini maksudnya adalah tenaga kerja yang bekerja pada suatu perusahaan. Tentunya, dalam bekerja seorang tenaga kerja memerlukan kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena apabila tidak ada kepastian hukum yang jelas, seorang tenaga kerja akan bertindak sewenang-wenang. Selain itu juga, kepastian hukum dapat melindungi seorang tenaga kerja dari berbagai hambatan. Kesimpulan dari materi saya ini yaitu, berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika sumber daya manusia merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika dalam hubungannya dengan manusia dan kegiatannya. Perlu adanya suatu konsep etika yang terintegrasi ke dalam fungsi-fungsi dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia bukan bertanggung jawab dalam mencegah perilaku yang tidak etis, tapi juga bertanggung jawab dalam pengembangan moralitas karyawan dan pembentukan nilai-nilai etika yang terorganisasi. Dengan terintegrasikan konsep etika ke dalam fungsi seleksi, orientasi karyawan, penilaian kinerja, dan pemberian reward dan hukuman, diharapkan bahwa konsep etika tidak hanya terlihat sebagai usaha sesaat, tetapi lebih pada upaya peningkatan nilai-nilai etika organisasi yang terus-menerus dan berkelanjutan. Pendekatannya, manajemen sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Tahap pelaksanaannya yaitu rekrutmen atau pengadaan, maintenance yaitu pemeliharaan, dan development yaitu pengembangan. Fungsi adanya sumber daya manusia yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Baiklah, demikian presentasi dari tugas makalah saya. Saya ucapkan terima kasih.